Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil izzah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa hakikat dari sabar dan bagaimana metode dalam bersabar serta apa pahala di akhirat bagi orang yang bersabar. Nah, ini kita kaji. Ini berada pada hadis 45, 46, dan 47 bab sabar kitab Riyadhus Shalihin. Untuk itu simak sampai akhir, jangan di skip agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, muttafaqun alaih. Hadis ke-45 ini menjelaskan, dan ini diinformasikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridainya, bahwa ia menyampaikan sungguh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, laisa syadidu, bukanlah orang yang syadid, orang yang perkasa, kuat, gagah, itu ya, bisur'ah, yang mengandalkan fisiknya seperti berkelahi, ya, bergulat. Surah itu bergulat, ya. Kalau sekarang itu MMA, ya. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang bisa berkelahi, bisa mengalahkan banyak orang, ya. Yang yasra'un nas, kasih orang, bisa banyak orang dia bisa kalahkan semuanya, dia hancurkan semuanya, biasa dia jatuhkan semuanya. Bukan itu orang yang kuat, ya. Nabi ini menjelaskan itu. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nah, orang yang kuat, orang yang dahsyat, perkasa, ya, orang yang gagah, berani, itu adalah alladzi yamliku nafsah, orang yang mampu menahan emosinya, ya, menahan nafsunya, menahan dirinya, ya, 'indal ghadab, ketika sedang marah. Ya. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika tengah marah. Ya. Ingatkan itu hadis yang kemarin tuh, hadis yang sebelumnya, ketika Rasul difitnah, diribah, dikatakan bahwa apa yang dilakukan Nabi itu enggak adil. Itu Nabi kan mukanya itu memerah itu. Ya, merahnya merah betul-betul merah sekali itu ya. Merah emosi. Ya. Tapi beliau tahan sembari beliau mengatakan, lah kalau Allah sama Rasulnya udah nggak dibilang adil, terus siapa yang mau disebut adil? Sambil mengatakan ya bahwa Nabi Musa itu ya atas berkat rahmat Allah senantiasa bersabar atas
kelakuan umatnya yang selalu membuat sakit derita Nabi Musa, tapi sabar aja. Nah, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang hebat kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang banyak secara fisiknya, tapi yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Itu hakikat dari sabar. Jadi orang yang sabar hakikatnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Itu orang sabar. Bukan yang nelongso, nyerah. Itu bukan sabar kalau nyerah itu. Sabar ya tetap kita melakukan perlawanan, tapi pada diri sendiri agar bisa menahan emosi. Ya, karena kita ini manusia yang pasti bertemu dengan banyak orang, yang hidup dalam komunitas. Ya, kita difitnah, kita dicaci maki, kita direndahkan. Nah, sabar itu adalah menahan emosi kita, menahan diri ini agar tidak marah atas perilaku buruk orang-orang kepada kita. Makanya ingat hadis yang lalu yang kita sampaikan bahwa ketika orang menzolimi kita, ada seorang sahabat yang ternyata bagian dari ahli surga gara-gara setiap malamnya selalu mendoakan agar orang-orang yang menzoliminya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu dahsyat tuh nahan. Nah, itulah hakikat dari sabar. Maka hadis ini memiliki setidaknya ada tiga faidah. Yang pertama adalah taghyirul Islam li mafhumil quwwatil jahili. Islam menghadirkan transformasi, perubahan tentang pemahaman al-quwwah, pemahaman yang disebut dengan kuat yang selama ini hidup dalam masyarakat jahiliyah, ila makna khuluqiyyin, kepada makna yang awalnya kuat karena dalam konteks jahiliyah itu adalah pertarungan, pergulatan dan lain sebagainya, kepada makna yang khuluq, adab, etika, akhlak, wa ijtima'i, termasuk di situnya juga adalah dalam konteks sosial kemasyarakatan yang nabil tentunya, yang mulia, dalam konteks akhlak sosial kemasyarakatan yang bernilai mulia. Itulah Islam ingin mengajarkan hakikat dari sabar itu, perubahan, transformasi, perubahan dari pola pikir tentang kekuatan fisik kepada kekuatan olah diri. Itu yang olah diri itu nanti outputnya adalah lahirnya akhlak yang mulia, konsep bermasyarakat yang positif, dan tentunya bernilai nabil, bernilai mulia di hadapan semua orang. Yang kedua, faedah dari hadis tersebut adalah mujahadatun nafsi asyaddu min mujahadatil adu, bahwa berjihad terhadap diri itu sendiri, melawan keangkuhan diri, ketakaburan, dan segala bentuk sifat yang tidak baik, itu lebih dahsyat ketimbang jihad melawan musuh. Pertarungan melawan musuh. Ini yang kedua. Jadi kalau ngelawan musuh itu fisik tetap mati atau membunuh, sudah clear. Perang, dalam perang Tapi memerangi diri sendiri agar tidak emosi di hadapan orang yang tengah
menyampaikan kata-kata tidak baik, menghina, merendahkan, tapi dia tetap tenang, ya, sembari melakukan cara-cara positif untuk memberikan nasihat pada orangnya. Nasihat itu kan nggak bisa sekedar mulut, kadang-kadang nasihat lewat perbuatan, ya. Tapi dengan elegan, itulah kesabaran. Dan yang ketiga adalah al-ibtiad, upaya untuk menjauhi anil ghadab, ya, menjauhi sifat murka, sifat pemarah, ya, lima fihi minal adrar, karena dalam sifat angkara murka itu, sifat marah tersebut ada adrar, ada unsur negatif, kemudorotan, ya, kepada apa? Al-jismiyah, badan kita, ya, berdampak negatif terhadap badan tubuh kita, nafsiyah, jiwa kita, dan ijtimaiyah, berdampak negatif terhadap sosial kita. Orang nanti akan menganggap, alah, emosian hidupnya. Orang malas komunikasi dengan dia kalau sudah dianggap, alah, emosian, nggak enak diajak berteman, dan sebagainya. Nah, itu yang merusak. Jadi 3, bahwa hakikat dari kesabaran itu adalah mampu melawan dirinya, dan itu merupakan cara Allah merubah pemahaman tentang kekuatan di era jahiliyah, era lampau yang mementingkan fisik kepada kepentingan untuk melawan dirinya sendiri, ya, melawan keangkuhan, keegoannya, ya, pada konteks bisa menahan marah itu. Ya, dan orang yang marah, orang yang punya sifat pemarah, suka marah-marah, itu punya dampak negatif, dampak buruk terhadap badannya, ya, tubuhnya, ya, pasti penyakitan, orang darah tinggian, ya, lama-lama sakit itu. Nafsiyah, jiwanya menjadi nggak tenang kalau marah-marah terus, itu tidur nggak nyenyak dan sebagainya. Ijtimaiyah, ya, masyarakat juga nggak suka dengan dirinya kalau pemarah. Itu yang pertama. Jadi hakikat dari sabar adalah melawan keegoisan, melawan dirinya sendiri agar tidak marah. Nah, itu. Lalu bagaimana metodenya? Nah, metodenya dibahas di dalam hadis ke-46. Kita baca. Wa an Sulaiman ibni Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban wa ahaduhuma qad marra wajhuhu wa intafakhat awdajuh. Faqala Rasulullah SAW, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim zahaba minhu ma yajid. Faqalu lahu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billah minasy syaithanir rajim, muttafaqun alaih. Ini metodenya. Tadi hakikatnya, sekarang metode bagaimana cara bersabar. Hadis ini disampaikan oleh Sulaiman bin Surad. Ya, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya lagi, ya, duduk sama-sama dengan Rasul, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi duduk dengan Nabi. Warujulani yastabban, tiba-tiba melihat ada 2 orang yang yastabban, lagi cekcok, ya, cekcok dan saling mencela, ya, cekcok tapi udah ngomongin, ya, istilahnya dasar, pokoknya udah ngomong inilah, ya, stabban, udah ngomong nggak bagus, ya, saling mencaci,
antara keduanya. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuh. Ya. Dan salah satunya itu wajahnya itu amat merah padam. Ya. Mungkin nggak pengen ladenin ya. Didiemin, kok masih ngoceh aja gitu ya, masih ya. Wantafakhat audaju, sampai-sampai ya orang nahan emosi itu kan kelihatan betul tuh mukanya merah ya, sampai ya urat lehernya itu ya, orang-orang marah itu ada yang marah sampai ya, kalau orang marah itu kan sampai urat lehernya keluar terus keluar. Ya nggak tahu ini apakah ada yang diem, pokoknya. Tapi di sini warujulani yastabban, sama-sama saling mencaci, artinya sama-sama ngomong, nggak ada yang diem ini sebenarnya. Jadi saling mencaci sampai ada yang satu orang itu mukanya sambil mencaci marah sekali, merah padam wajahnya dan urat lehernya itu kelihatan membesar gitu ya. Ya karena istilahnya marah-marah. Faqala Rasulullah SAW, ini lalu Rasulullah SAW menasihati ya. Inni la'a'lamu kalimatan, ya. Sesungguhnya aku benar-benar ya punya ilmu ya tentang kalimatan, satu kata, lauqalaha, andaikan kata tersebut dibaca, diucapkan, la zahaba anhu ma yajid, maka sungguh akan mengusir ya, akan membuat pergi jauh apa yang ia rasakan saat itu, emosi. Jadi kalau orang lagi emosi, dia membaca kalimat ini, maka emosinya hilang. Nah, itu kata Nabi. Metode sabar. Apa kalimatnya? Lauqala, jika ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zahaba minhu ma yajid. Kalau dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, zahaba minhu ma yajid, maka akan sirna apa yang dia rasakan pada saat itu. Apa emosi ya, sirna padanya emosi, kemarahan, ghadab, marah itu hilang. Ya, kalau dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Faqalu, lalu mereka ya, para sahabat itu berkata lahu, kepada orang tersebut, ya. Jadi Nabi nggak ngomong kepada mereka berdua, tapi ngasih tahu kepada sahabat-sahabat. Kan lagi duduk dengan sahabat-sahabat. Ya, Nabi ngasih tahu ilmu itu. Nah, akhirnya sahabat tadi nyampaikan kepada orang itu, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu telah memberi nasihat. Ya. Ta'awwaz billah minasyaitonir rajim. Kamu bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, muttafaqun alaih. Ya. Jadi metode agar orang, ya, agar kita mampu merelaksasi diri kita dari unsur emosi yang negatif, marah, itu adalah dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu cara P3K istilahnya itu apa ya? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kalau ini adalah pertolongan pertama pada kemarahan. P3K. Jadi kalau ada orang marah, udah mulai rasa pengen betul marah, langsung tancapkan gas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan, karena marah ini datangnya dari setan yang terkutuk. Nah, itu ya. Dan ini
selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 200 ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan bila ya yanzaghannaka menggodamu ya minasyaiton, ya setan, maksudnya bila setan tengah menggodamu, ya, nazghun dengan godaan yang cukup kuat, berlangsung lama, ya istilahnya digoda terus untuk marah. Orang marah itu kan susah ngeremnya tuh. Nanti kalau udah selesai baru mikir, ya Allah ngapa saya marah, gitu ya. Nah, fasta'iz billah, maka segera minta pertolongan kepada Allah. Fasta'iz billahi, ya, minta perlindungan kepada Allah dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kenapa ditutup ayat ini dengan kalimat sami'un alim? Sesungguhnya Allah maha mendengar karena Allah tahu siapa yang membaca a'udzubillah itu atau tidak. Dan Allah betul-betul mengetahui apakah orang itu ingat Allah atau tidak. Ketika dia membaca a'udzubillah, berarti dia ingat Allah. Ketika dia ingat Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu ya. Itu metodenya. Jadi hakikat sabar, metode. Dan apa implikasi ukhrawi? Ya. Apa pahala akhiratnya orang yang sabar? Ya, udah nahan-nahan sabar di dunia, nggak punya hasil, ya kan rugi. Orang manusia itu kan terus hitung-hitungan, matematikanya kuat, suka tambah-tambahan dan kali-kalian, tapi malas bagi-bagian dan kurang-kurangan. Nah, hadis ke-47 ini adalah jawaban bagi orang yang sabar, dan ini akan diraih ketika ia berada di akhirat nanti. Ya. Ini hadis ke-47. Wa'an Mu'az ibni Anas, ya, radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, ya, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma sya'a. Ya, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan. Nah, jawaban bagi orang yang sabar ini disampaikan hadis ini oleh Mu'az bin Anas, semoga Allah meridhoinya, di mana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man kazama ghaizan, siapa yang pas emosi dia bisa nahan emosinya, marahnya itu bisa dia tahan, ya, wa huwa qadirun ala ayyun fidhahu, dan dirinya itu qadir, mampu untuk mengimplementasikan ilmu sabarnya, ya. Jadi dia bisa nahan dan dia bisa mengimplementasikan ilmunya itu, ya. Saya kalau udah emosi marah itu ilmunya saya cuma satu, sambil a'udzubillah, tarik nafas, astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tarik nafas minimal 3 kali dengan tarikan nafas yang sedap, enak gitu, sampai kemudian astaghfirullahaladzim. Itu menenangkan sekali ilmunya, ya. Maka orang yang bisa menahan emosinya dan mengimplementasikan ilmu sabar itu bisa mampu untuk mengolah diri agar tetap sabar ketika ada problem,
maka da'ahullah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memanggil orang tersebut ala ru'usil khalaiqi, di hadapan semua makhluk hidup, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini nanti di hari kiamat akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Orang yang mampu bersabar dan menggunakan ilmu sabarnya itu, mengimplementasikan kesabarannya, dia mampu melakukan itu, ya. Hatta nanti setelah dipanggil orang semuanya, hatta yukhayyirahu minal huril ain ma syaa, sampai ya puncaknya adalah ia diperkenankan untuk memilih ya minal huril ain. Huril ain ini bidadari yang enak dipandang. Masya'a, ya, terserah yang mana aja pilih. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadisnya hasan ya. Menurut hadis hasan, dan hasan dengan sahih, hasan dhaif. Jadi punya kualitas hasannya baik. Nah, pada konteks ini memang apa sih yang dimaksud dengan hurin ain? Apakah bidadari yang sesungguhnya? Saya termasuk yang memaknai bahwa hurin ain dia akan mendapatkan teman pendamping terbaik di akhirat nanti. Ya. Dan sesungguhnya istri terbaiknya itu adalah bidadarinya. Itu ya. Dan amat yakin bahwa hurin ain itu adalah satu pemaknaan bagi saya ya. Ya. Itu satu pemaknaan tentang orang itu, karena ini hadis tersampaikan kepada laki-laki. Ya, tersampaikan pada laki-laki, dan imajinasi tentang kenikmatan bagi laki-laki itu perempuan. Ya, imajinasi kenikmatan bagi laki-laki itu adalah perempuan. Ya, banyak uang untuk perempuan, beli perempuan, ya, jajan perempuan. Itu imajinasi. Maka di era-era sebelum datangnya Islam, orang tuh bisa punya perempuan banyak. Ya, perempuan banyak. Baik istri, gundik, ya, bahkan budak perempuan pun bisa digunakan, ya. Dan itu semua imajinasi yang terbangun di dalam pikiran laki-laki bahwa kenikmatan itu adalah perempuan. Maka informasi tentang kenikmatan perempuan berupa bidadari itu juga menjadi sarana karena untuk memberikan makna orang yang mudah ngikut dengan cara yang terbangun, ya, terbangun di dalam pikirannya, maka dia akan mengatakan, wih, ini dong seperti contoh surga. Siapa yang pernah lihat surga? Nggak ada yang pernah lihat surga. Ya, tapi dibuat imajinasi, ya, bahwa surga itu ada air yang mengalir, ya, ada sungai yang penuh dengan yang berupa susu, tinggal minum, pohon dekat, tinggal ngambil buahnya dan lain sebagainya. Imajinasi untuk membangun semangat dalam mencapai tujuan. Ya, itu ilmu psikologi. Ya, jadi cara membacanya dengan cara ilmu psikologi. Hakikatnya seperti itu sih sebenarnya. Tapi jika dimaknai dengan kata-kata bidadari betulan, ya silahkan. Ya, tapi saya termasuk yang meyakini bahwa yang disebut dengan imajinasi, bahwa yang disebut dengan hurin ain, bidadari di sini adalah kenikmatan tertinggi yang akan ia dapatkan di akhirat nanti. Kenikmatan tertinggi. Apakah perempuan, apakah bidadari yang disebut dengan sebagai perempuan? Nah,
bidadarinya perempuan, terus yang perempuan dapat apa? Bidadara. Ya itu pemaknaan lainnya ya. Jadi kenikmatan tertinggi yang akan diraih oleh seseorang yang mampu bersabar. Kenikmatan apa? La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Jadi tidak seperti ya apa yang telinganya telah dengarkan, ya, apa yang telah sami'at termasuk yang apa yang dilihat, ya, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi, apa yang dia tidak seperti yang pandangan manusia, tidak seperti yang didengarnya, tidak seperti yang terungkap dalam hatinya. Ya, karena konsepsi besar tentang surga beserta isinya itu lebih megah, lebih hebat dari apa yang terbangun imajinasi dalam dirinya. Jadi imajinasi yang diungkapkan dalam dalil-dalil itu untuk menyemangati orang lebih kuat dalam meraih tujuannya. Maka tujuan utama kita sebenarnya bukan makhluk, ya, karena surga itu ya makhluk, bidadari ya makhluk. Nah, kenikmatan tertinggi itu adalah bagi saya ketika mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Lalu bisa bersama-sama dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu yang bisa kita bahas pada hari ini, hadis ke-45, 46, 47 tentang apa itu hakikat sabar, bagaimana metode agar bisa bersabar, dan hasil di akhirat bagi orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita kuat dalam menjalani kehidupan dengan kesabaran sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat bagi kita semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa faqana Allah jami'a liman yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.